Dalam jangka panjang, akumulasi hutang luar negeri menjadi tanggung jawab negara dan menjadi beban rakyat. Ini sama artinya dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebab, pembangunan dari hutang itu bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lalu, jika negara tidak mampu melunasi hutang negara beserta bunganya, apakah hutang negara akan dibebankan kepada rakyat untuk melunasinya? Jika ya, mengapa sebagian besar HLN atau hutang negara lebih difokuskan kepada pembangunan IKN yang sebenarnya tidak urgen sama sekali? Faktanya, masih banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Banyaknya anak-anak di usia sekolah tidak bersekolah karena alasan ekonomi. Dan ada pula yang putus sekolah karena kekurangan biaya sekolah. Belum lagi masalah ketersediaan lapangan kerja yang sangat-sangat tidak memadai. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, di mana faktanya, kebanyakan pembangunan hanya difokuskan pada daerah-daerah portofolio pemerintah. Mereka seakan-akan menutup mata terhadap akses ke daerah terpencil, dan masih banyak lagi yang harus dibenahi di Republik ini. Kita kembali lagi ke IKN tadi. Sebenarnya, untuk apa pemerintah membangun IKN baru, sampai-sampai mengeksplorasi hutan lindung, ratusan hingga ribuan hektar? Dan yang paling ironis adalah, proyek IKN sudah menghabiskan uang ratusan triliun. Namun hasilnya boleh dikata belum separuh perjalanan, dan belum tentu bisa dinikmati oleh 5% rakyat Indonesia. Telah jelas bahwa, dalam sistem kapitalis, pemberian hutang pasti disertai dengan bunganya, beserta jaminan. Dan sudah pasti, jika si peminjam tidak bisa melunasi hutangnya, maka jaminannya yang harus dikorbankan. Ironisnya pula, hutang negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebanyakan malah berakhir di tangan koruptor. Dan anehnya, koruptor di negeri Konoha, kerjanya berantai. Jadi, sebagai warga negara yang baik, apa yang bisa kita perbuat? Hutang negara kita, semakin hari semakin membengkak. Hingga 30 November 2023, jumlahnya sudah mencapai 8.041,01 triliun rupiah. Para ekonom telah mencatat posisi utang di sektor publik, salah satunya utang pemerintah, yang diperkirakan akan menembus 18.000 triliun hingga 20.000 triliun. Nilai yang fantastis tentunya. Sejak 2014, total hutang Indonesia sudah membengkak sebesar 5.431,21 triliun rupiah. Pemerintah selalu berdalih bahwa, hutang masih berada dalam posisi aman, dalam tanda kutip. Alasan utamanya, rasio hutang belum mencapai 60% atas PDB atau produk domestik bruto. Namun naasnya, akhir tahun kemarin, World Bank menyatakan bahwa, kenaikan suku bunga, telah menjadi ancaman terhadap utang di setiap negara berkembang seperti Indonesia. Menurut perkiraan Institute for Development of Economics and Finance, atau disingkat INDEF, yaitu lembaga riset independen dan otonom, menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di level 4,8%. Miris bukan? Seorang ekonom bernama Awalil Rizky menyebutkan bahwa rasio hutang terhadap pendapatan negara diperkirakan sebesar 310,93% pada tahun 2023 dan 317,63% pada tahun 2024. Di tahun 2023, pendapatan negara diperkirakan sebesar 2.637 triliun rupiah, dengan utang akhir tahun sebesar 8.200 triliun rupiah. Pada tahun 2024, target pendapatan negara sebesar 2.802 triliun rupiah, dan posisi utang akhir tahun diperkirakan sebesar 8.900 triliun rupiah. Rasio tersebut telah jauh melampaui rekomendasi IMF dan IDR untuk kondisi yang bisa dibilang aman. IMF merekomendasikan kisaran 90–150%, sedangkan rekomendasi IDR adalah kisaran 92–167%. Bunga hutang yang harus dibayar oleh pemerintah juga mencekik, yaitu sebesar 437,4 triliun rupiah pada tahun 2023. Dan 497,32 triliun rupiah pada tahun 2024. Bayangkan, untuk membayar bunganya saja, bisa menghabiskan sebesar 14,4% dari APBN. Besaran utang dan bunga yang harus dibayar oleh negara, jauh lebih besar dibandingkan dengan subsidi untuk rakyat.
seperti subsidi BBM, LPG, BLT, dan subsidi lainnya, yang hanya berjumlah 146,9 triliun rupiah. Bunga hutang itu juga jauh lebih besar, dibandingkan dengan anggaran kesehatan untuk rakyat yang hanya berjumlah 187,5 triliun rupiah. Selama ini, pemerintah mengklaim bahwa subsidi rakyat menjadi beban APBN, padahal hutang dan bunganya lah yang menjadi beban terberat bagi APBN. Selain itu, pembangunan yang dibiayai oleh utang negara atau investasi asing tidak berdampak terhadap rakyat banyak. Contohnya seperti pembangunan IKN, kereta cepat Jakarta-Bandung, sejumlah bandara, dan ruas tol. Menurut Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, terdapat 58 proyek pemerintah yang terancam mangkrak. Nilainya mencapai 420 triliun rupiah. Hutang luar negeri juga sudah terbukti banyak menjerat kedaulatan suatu negara. Banyak negara yang kolaps akibat debt trap atau perangkap utang luar negeri. Contohnya seperti Sri Lanka, Maladewa, Uganda, Zimbabwe, Kenya, dan Pakistan. Kenya dan Pakistan adalah dua negara yang harus memberikan pelabuhan dan bandara strategis mereka kepada negara pemberi utang, yakni Tiongkok, karena tidak mampu melunasi hutangnya. Kira-kira, bagaimana jika ini terjadi pada Indonesia? Alhasil, utang negara kita hari ini telah menjerumuskan negara ke dalam cengkraman asing. Sadarkah Anda bahwa jerat utang negara merupakan alat penjajahan yang sangat efektif bagi asing, karena lebih mudah daripada menggunakan kekuatan militer? Dan hari ini, kita harus berani mengatakan bahwa penerapan sistem ekonomi kapitalis telah jelas sudah merestui perusahaan swasta, baik asing maupun lokal, dalam rangka mengeruk sumber daya alam Indonesia yang kaya ini tanpa henti. Dan hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Dasar RI, Pasal 33, tentang pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Para pemimpin yang haus kekuasaan dan kekayaan sudah mengabaikan undang-undang ini. Ketika kepentingan mereka terkendala, mereka berbicara dengan dasar undang-undang, namun ketika kepentingan mereka telah di atas langit, mereka seakan-akan lupa bahwa masih berada di atas bumi. Inikah negara kita? Sejengkal pemerintahan dengan panggung sandiwara, diwarnai kepura-puraan para pemegang amanah, yang bertindak seperti keledai. Suara-suara oligarki yang melanglang buana, tak peduli berucap sampah, tetap dijilati demi kepentingan golongan dan pribadi. Dan yang lebih memilukan lagi, yaitu, sekitar 90% pertambangan dan pengolahan nikel dikuasai oleh asing. Sektor batubara hanya 12% yang dikelola oleh BUMN. Di sektor migas dan Pertamina hanya mengelola 30% blok migas, sisanya dikuasai oleh asing. Lalu, mana pejabat kita yang katanya pro-rakyat, dengan 1000 janji akan melakukan swasembada besar-besaran di berbagai sektor. Setelah menjabat malah mengurusi hal yang hampir tidak ada manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Pejabat kita seakan-akan tidak tahu menahu masalah apa yang terjadi di negeri ini. Bagaimana solusinya, bagaimana langkahnya, bagaimana realisasinya, bagaimana hasilnya, bagaimana evaluasinya, dan bagaimana cara untuk mereduksi segala sesuatu yang berbau penjajahan dalam segala bentuk apapun. Tapi, apalah daya, pejabat kita terlalu sibuk memperkaya diri dan melanggengkan kekuasaan politik dinasti, hingga melupakan mandat yang dibawanya. Padahal negara ini sudah memperlihatkan tanda-tanda keruntuhannya. Sudah jelas bahwa rusaknya ekonomi negeri ini, serta jeratan hutang negara, tidak akan selesai hanya dengan pergantian kepemimpinan. Namun, dibutuhkan pemimpin yang benar-benar pro-rakyat, yaitu pemimpin yang netral dan independen. Artinya, pemimpin yang mampu membela rakyat kecil jika benar, dan mengadili siapapun jika terbukti bersalah, tanpa pandang bulu, selalu bersikap netral, tidak memihak siapapun, dan tidak dikendalikan oleh siapapun. Dan yang terakhir, yaitu, negara kita sudah menghadapi pemilu. Jadi, marilah kita berakal sehat, dengan tidak memilih pemimpin yang sudah terbukti cacat, memiliki latar belakang yang hitam dan berambisi, adanya kepentingan pribadi, adanya kepentingan partai, dan berbagai kepentingan lainnya yang akan menyengsarakan rakyat.
Namun, kita harus benar-benar memilih pemimpin yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mampu menegakkan demokrasi secara totalitas, serta benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan tanpa memandang sara. Terima kasih bagi pemirsa yang budiman yang telah menyimak video ini sampai akhir. Salam santun, tetap bersatu, salam NKRI, salam Indonesia.